sumpah janji pimpinan DPRD Kabupaten Sleman. Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Salam Indonesia, pemirsa, saat ini saya berada di gedung DPRD Kabupaten Sleman, tepatnya di dalam ruang rapat paripurna. Sudah dihadiri 50 anggota Dewan saat ini dan hari ini menjadi momen yang begitu penting bagi para pimpinan DPRD Kabupaten Sleman yang terdiri dari 1 ketua dan 3 wakil ketua, karena hari ini akan diambil sumpah dan janjinya sebagai pimpinan DPRD Kabupaten Sleman. Seperti apa jalannya pengambilan sumpah dan janji ini, pemirsa? Kita saksikan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Peserta rapat paripurna dan hadirin yang kami hormati, melaksanakan amanat pasal 112 ayat 1 huruf B dan ayat 2 huruf A Peraturan DPRD Kabupaten Sleman nomor 1 tahun 2020 tentang tata tertib. Rapat paripurna pada hari ini merupakan rapat paripurna untuk pengumuman. Oleh karena itu, agenda rapat paripurna DPRD hari ini adalah pengucapan sumpah janji pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman masa jabatan tahun 2024-2029 dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Rapat paripurna DPRD Kabupaten Sleman ke-11 masa persidangan 1 tahun sidang 2024-2025 pada hari ini Selasa 22 Oktober 2024 secara resmi kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Pembacaan keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 400/ke/2024 tanggal 17 Oktober 2024 tentang peresmian Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman masa jabatan 2024-2029 oleh Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Muhammad Haji Wibowo MSI, disilakan. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 400/2024 tentang peresmian Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman masa jabatan tahun 2024-2029. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan menetapkan keputusan Gubernur tentang peresmian Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman masa jabatan tahun 2024-2029. Ke-1. Meresmikan Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman masa jabatan tahun 2024-2029, yaitu 1. Y. Gustan Ganda ST sebagai Ketua. 2.
Ani Martanti ST sebagai Wakil Ketua. 3. Haji Hasto Karyantoro SIP sebagai Wakil Ketua. 4. Haji R. Sukartana SH sebagai Wakil Ketua. Kedua, peresmian Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-1 terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah atau janji. Ketiga, keputusan gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 17 Oktober 2024. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Hamengkubuwono ke-10 ditandatangani. Pengucapan sumpah janji pimpinan DPRD Kabupaten Sleman masa jabatan 2024-2029. Berdasarkan keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 400/TOP/2024 tanggal 17 Oktober 2024 tentang peresmian Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman masa jabatan tahun 2024 sampai 2029. Sebelum memangku jabatannya, hari ini saya Ketua Pengadilan Negeri Sleman akan mengambil sumpah atau janji sebagai Ketua atau Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman masa jabatan tahun 2024 sampai 2029. Oleh karena itu, saya akan bertanya kepada saudara Y. Gustan Ganda ST, apakah saudara bersedia diambil sumpah atau janji sebagai Ketua DPRD Kabupaten Sleman masa jabatan tahun 2024 sampai tahun 2029? Bersedia. Menurut agama apa? Katolik. Saudari Ani Martanti ST dan kawan-kawan sejumlah 3 orang, apakah saudara bersedia diambil sumpah atau janji sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sleman masa jabatan tahun 2024 sampai 2029? Menurut agama apa? Perlu saya ingatkan kepada saudara bahwa sumpah atau janji yang akan saudara ucapkan ini akan mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia, tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Sumpah atau janji ini di samping disaksikan oleh diri sendiri dan oleh semua yang hadir sekarang ini, juga yang terpenting sekali harus diyakini bahwa sumpah atau janji yang saudara ucapkan tersebut disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Tuhan Maha mengetahui apa yang saudara ucapkan dan apa pula yang tersimpan dalam hati saudara. Dan kepada Tuhan itulah akhirnya pertanggungjawaban akan saudara berikan. Kini perhatikan dan ikuti kata-kata saya. Bagi yang beragama Islam, demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bagi yang beragama Katolik, demi Tuhan saya berjanji. Demi Tuhan saya berjanji. Untuk semuanya ikuti kata-kata saya. Bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman, sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman, sebagai Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman, Sebagai Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman, dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia,
tahun 1945 bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh demi tegaknya kehidupan demokrasi serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi seseorang dan golongan, bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Bagi saudara yang beragama Katolik, semoga Tuhan menolong saya. Dilanjutkan penandatanganan berita acara pengambilan sumpah dan janji. Penandatanganan berita acara pengucapan sumpah janji pimpinan DPRD Kabupaten Sleman. Pertama, penandatanganan diawali oleh Bapak Y. Gustan Ganda ST sebagai Ketua DPRD Kabupaten Sleman masa jabatan 2024-2029. Dilanjutkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sleman, dan Rohaniwan Katolik. Kedua, penandatanganan diawali oleh Ibu Ani Martanti ST sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sleman. Dilanjutkan Ketua Pengadilan Negeri Sleman, dan Rohaniwan Islam. Ketiga, penandatanganan diawali oleh Bapak Haji Hasto Karyantoro SIP sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sleman. Dilanjutkan Ketua Pengadilan Negeri Sleman, dan Rohaniwan Islam. Keempat, penandatanganan diawali oleh Bapak Haji R. Sukaptana SH sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sleman. Dilanjutkan Ketua Pengadilan Negeri Sleman, dan Rohaniwan Islam. Selanjutnya, penandatanganan Fakta Integritas Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sleman masa jabatan 2024-2029. Yang pertama, Ketua DPRD Kabupaten Sleman, Bapak Y. Gustan Ganda ST. Kedua, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sleman, Ibu Ani Martanti ST. Ketiga, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sleman, Bapak Haji Hasto Karyantoro SIP. Dan keempat, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sleman, Bapak Haji R. Sukaptana SH. Acara selanjutnya,
Penyerahan surat keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang peresmian Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman masa jabatan 2024-2029 oleh Ketua Pengadilan Negeri Sleman. Ketua Pengadilan Negeri disilakan kembali ke tempat. Dilanjutkan penyerahan palu dari pimpinan sementara kepada pimpinan DPRD Kabupaten Sleman masa jabatan 2024-2029. Penyerahan palu oleh Wakil Ketua sementara kepada Ketua DPRD Kabupaten Sleman. Diaturkan terima kasih kepada pimpinan definitif disilakan menempati tempat duduk pimpinan dan kepada Bapak Haji Wirano SEMM kami silakan untuk menempati tempat duduk anggota dan hadirin disilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu. Salam kebajikan, Rahayu. DPRD Kabupaten Sleman memiliki tantangan dan tuntutan yang harus dijawab oleh DPRD Kabupaten Sleman periode 2024-2029. Sesuai fungsinya, harapan rakyat kepada kita adalah dapat menggunakan fungsi itu untuk memberikan jalan bagi rakyat untuk hidup sejahtera sehingga rakyat merasakan kehadiran pemerintahan Kabupaten Sleman. Anggota DPRD Kabupaten Sleman sesuai dengan Undang-Undang Pemilu lahir dari proses politik yang dipengaruhi oleh dinamika politik. Tugas kita bukan menyibukkan dengan wacana politik. Tugas kita yang ada di pundak kita adalah mengubah gagasan politik ideologis menjadi keputusan politik pembangunan di segala bidang kehidupan untuk mencapai adil dan makmur bagi seluruh rakyat. DPRD Kabupaten Sleman tetap berkomitmen mendudukkan kepentingan negara dan bangsa seperti yang sudah kita ucapkan bersama dalam sumpah janji jabatan. Fungsi DPRD Kabupaten Sleman harus dilaksanakan dengan konstitusional, bermartabat, berintegritas, dan dekat dengan rakyat. Sehingga prinsip demokrasi sungguh-sungguh dijalankan dan kita ikut berperan penting dalam membangun peradaban demokrasi yang semakin berkedaulatan rakyat. DPRD Kabupaten Sleman wajib memperkuat persatuan dan gotong royong menuju Sleman sejahtera. Anggota DPRD Kabupaten Sleman masa jabatan 2024-2029, mari kita berupaya dan bekerja keras, berangkat pagi bahkan sampai malam untuk menyerap segala permasalahan warga Kabupaten Sleman. Semua kerja keras itu hanya rakyatlah yang akan menilai DPRD Kabupaten Sleman yang dituntut untuk semakin cepat bertindak, merespon masalah masyarakat, dan juga dituntut untuk selalu dekat dan berpihak kepada
rakyat. Segenap hadirin yang berbahagia, demikian sambutan yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Selamat kepada pimpinan DPRD yang baru saja dilantik dan kepada yang terhormat anggota DPRD Kabupaten Sleman masa jabatan tahun 2024-2029, kami atas nama pimpinan DPRD Kabupaten Sleman mengucapkan selamat bekerja dan berjuang untuk mengabdikan diri bagi kepentingan rakyat dan negara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om, Santi, 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Pemirsa, pelantikan dan pengucapan sumpah janji pimpinan DPRD Kabupaten Sleman telah berlangsung dan saat ini sudah bersama dengan saya nih Bapak Ketua Yegus Tangganda ST yang akan menjadi Ketua DPRD Kabupaten Sleman hingga 5 tahun ke depan. Gimana Pak? Apa kabar Pak Ganda? Sehat kabarnya. Kabar baik. Ya, dan tentunya selalu bersemangat ya Pak, apalagi tetap sudah semangat. diambil sumpah dan janjinya hari Harus ini. Semangat. Bagaimana Pak, apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat nih, terutama setelah dilantiknya Pak Ganda hari ini? Hari ini ada pelantikan pimpinan DPRD yang artinya ini menandai bahwa akan segera terbentuk ALKAP, alat kelengkapan DPRD. Ini menjadi satu langkah besar untuk membahas APBD tahun 2025. Jadi kita punya tantangan harus kerja dengan tepat, ya, tepat waktu, tepat program, tepat sasaran, dan tepat manfaat. Gitu. Teman-teman harus bekerja dengan tepat. Ini segera kita akan berkoordinasi dengan pimpinan tanggal 23 Oktober besok hari Rabu. Kita akan rapat paripurna pembentukan ALKAP. Setelah itu, teman-teman anggota DPRD ini akan masuk dalam komisi dan badan yang nantinya akan berkomunikasi dengan pemerintah Kabupaten Sleman untuk membahas anggaran 2025. Oke, jadi tidak ada jeda ya Pak ya, begitu dilantik sudah langsung bekerja. Langsung gas. Langsung gas Langsung ya. gas. Kalau kita bicara mengenai anggaran nih Pak, tentunya pasti banyak yang harus dialokasikan. Karena banyak PR-nya tentunya yang ingin kita tingkatkan di Sleman. Tidak bisa dong Pak kalau disebutkan satu saja apa yang menjadi fokus gitu. Nggak bisa ya Pak ya, banyak ya tentunya. Ada. Oke, apa jadi itu Pak? Kebijakan ini sesuai dengan RPJM Bupati terpilih kemarin. Kita harus hormati itu. Kemudian sudah ada dalam RKPD apa yang akan dilakukan di Kabupaten Sleman, prioritas-prioritasnya. Oke, boleh dibocorkan apa saja Pak? Tentunya prioritas kami adalah penentasan kemiskinan. Gitu. Kemudian yang lagi kita perkuat ini adalah masalah pangan. Ya, ini nanti kita akan melihat lahan yang ada di Kabupaten Sleman yang untuk bertani, juga lahan perkarangan. Ini kan banyak lahan perkarangan ini yang belum optimal kita manfaatkan. Di situ nanti akan kita perkuat untuk memenuhi pangan kita. Ya, agar masyarakat Sleman ini semakin makmur, semakin sejahtera, begitu ya Pak. Karena adil dan makmur. Ya, ini amanah untuk mereka semua, begitu ya. Yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat, silahkan Pak. Jadi terima kasih kepada masyarakat Kabupaten Sleman yang sudah mempercayakan kepada kami 50 anggota dewan yang menjadi representasi kedaulatan rakyat, dan yakinlah kepada kami bahwa DPRD akan bekerja dengan sekuat tenaga untuk mewujudkan APBD yang berkeadilan dan pemerataan pembangunan. Ya. Sekarang tanggal 22, besok sudah 23, langsung rapat ya Pak, langsung gas tadi ya. Hari ini tanggal 22
tanggal 23 langsung kita gas. Langsung kita gas. Kita tunggu Pak ya. Semoga mudah-mudahan programnya berjalan dengan lancar. Amin. APBD juga teralokasikan dengan baik sesuai dengan pemanfaatannya, sasarannya tadi. Betul ya. sekali. Terima kasih Pak Ganda. Selamat bertugas. Mudah-mudahan lancar dan terus bersinergi dengan anggota dewan lainnya dan bermanfaat bagi masyarakat. Selamat Pak dan semangat selalu. Semangat. Ya pemirsa, kali ini saya mau mendengar dari Ibu Ani Martanti, Wakil Ketua 1 DPRD Kabupaten Sleman. Selamat sebelumnya Bu, sudah dilantik, sudah diambil sumpah dan janjinya. Apa yang menjadi fokus kerja setelah ini Bu? Ya, oke. Ini pertama kali di DPRD Kabupaten Sleman ini mendapatkan posisi perempuan. Perempuan jadi wakil pimpinan itu suatu tantangan yang luar biasa. Oleh karena itu saya berharap ini kedepannya Ani Martanti ini menjadi role model buat kaum perempuan, bahwa perempuan itu bisa. Fokus bagaimana saya ingin perjuangan kaum perempuan ini diakomodir melalui DPRD Kabupaten Sleman ini, sehingga bagaimana perjuangan perempuan, bagaimana kita mengalokasikan anggaran yang paling enggak nih gender di Sleman ini semakin baik harapannya ke depannya, generasi kita, kemudian perempuan-perempuan ini berani berspeak up terkait dengan berpolitik, berani berbicara terkait dengan keadaan situasional, sehingga perempuan di Kabupaten Sleman akan menjadi perempuan yang lebih baik lagi. Selain itu juga bagaimana saya seorang perempuan akan memberikan sentuhan keibuan. Kebetulan saya seorang ibu dengan 2 orang anak, jadi bagaimana nanti dinamika politik yang rata-rata didominasi oleh kaum laki-laki ini, keberadaan perempuan akan memberikan sentuhan dengan sentuhan keibuan. Mungkin itu Mbak. Mudah-mudahan kaum perempuan di Kabupaten Sleman semakin maju. Ya. Terima kasih Ibu dan semangat selalu. Iya, terima kasih. Pak Hasto Karyantara, Wakil Ketua 2, selamat Pak, sudah diambil sumpah dan janjinya. 5 tahun ke depan saya yakin sudah banyak pekerjaan. Setelah pelantikan, apa yang akan menjadi fokus bagi Anda Pak Hasto? Silakan. Terima kasih. Tentunya sesuai dengan tupoksi kami, secara kebijakan penganggaran regulasi harus kita kuatkan lagi yang lebih berpihak pada masyarakat. Kedua, anggaran akan kita perbanyak justru dengan pemerintahan yang baru ini untuk ketahanan pangan, untuk pendidikan dan untuk kesehatan. Secara kepengawasan, kami akan konsen kepada penegakan perda yang sekarang sedang jadi masalah di masyarakat. Maka kami mohon dukungan, bantuan dan doanya. Mudah-mudahan kami bisa menjalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya. Amin. Mudah-mudahan semua kembali untuk rakyat. Amin. Warga Sleman semuanya makmur ya Pak. Selamat sekali lagi. Ya pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Aher Sukaptana SH selaku Wakil Ketua 3. Apa kabar Pak? Selamat. Baik, sehat selalu. Sudah dilantik dan diambil sumpah dan janjinya. Apa fokus kerjanya setelah ini Pak untuk masyarakat? Karena kami sudah pimpinannya hampir 3 kali ini ya. Jadi sesuai apa nanti setelah ini ke depan, yang jelas memperjuangkan, pertama itu memperjuangkan aspirasi masyarakat. Ya. Karena pimpinan dewan juga bisa mengakomodir semua masukan-masukan dari teman-teman anggota dewan. Baik, 5 tahun ke depan. Jadi selamat bekerja. Selamat sekali lagi, mudah-mudahan bermanfaat bagi warga masyarakat di Kabupaten Sleman. Selamat Pak Sukaptana. Ya pemirsa, baru saja kita saksikan pengambilan sumpah dan janji pimpinan DPRD Kabupaten Sleman. Dan pelantikan ini pemirsa sekaligus menandai awal masa jabatan pimpinan DPRD Kabupaten Sleman selama 5 tahun mendatang, periode 2024-2029. Dan demikian ekspos edisi kali ini dari Gedung Paripurna DPRD Kabupaten Sleman. Saya undur diri. Salam Indonesia.